Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat, yang telah memberikan pertolongan, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul kembali pada pagi hari yang cerah ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk terus beramal solih. Yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semuanya juga termasuk di dalamnya. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kitab Ashrun Mujibatun lin Najah, 10 faktor untuk menggapai keselamatan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sebuah kitab karya Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah masuk pada poin yang keenam, al-mujibus sadisu. Al-mujibus sadisu, faktor yang keenam. Mu'alif mengatakan kasratud du'ai wal luju'i ilallahi subhanahu wa ta'ala, memperbanyak berdoa dan juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa merupakan kunci dari segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan doa merupakan ibadah di antara jenis-jenis ibadah yang sangat banyak sekali. Dalilnya adalah firman Allah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan berdoa, ya, berdoa ini gratis, ya. Berdoa itu gratis kita lakukan. Kalau berinfak kita harus mengeluarkan biaya, baik sedekah uang, infak uang, atau yang lainnya. Harus mempunyai benda-benda atau uang dan yang semisalnya. Adapun berdoa ini gratis dan jelas untungnya. Gimana tuh? Istilahnya ini investasi yang tidak akan pernah ada ruginya. Namanya doa. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan salah satu dari 3 hal. Apa saja? Yang pertama, napa niki kira-kira niki? Pernah dengar hadisnya atau nggih? Orang yang berdoa dia akan diberikan salah satu daripada 3 hal. Yang pertama, pilihannya apa saja?
Ini 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Ya. Yang pertama adalah dikabulkan langsung di dunia. Dikabulkan secara langsung di dunia. Barangkali kita memiliki sebuah hajat, kebutuhan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lancarkanlah misalnya sekolah anak saya, lancarkanlah rezeki saya, kabulkanlah doa saya, semoga engkau menyembuhkan anak, mungkin istri, mungkin orang tua dan lain sebagainya. Doa-doa yang lainnya, ya Allah berikanlah saya mobil, berikanlah saya motor, rumah dan lain sebagainya. Kemungkinannya akan dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah taala yang mana doa itu tidak ada dosa. Ya, doanya itu bukan doa untuk memutuskan silaturahim. Ya. Dan seorang kalau dia berdoa, doanya mengandung unsur dosa, maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya untuk memutuskan tali silaturahim tidak dikabulkan oleh Allah taala. Dan berdoa pada sesuatu yang tidak mungkin, ini juga tidak dikabulkan. Jadi berdoa pada perkara-perkara yang baik untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, nah ini silakan. Tapi berdoa pada perkara-perkara yang tidak mungkin, yang mustahil, lah ini nggak usah lah ya, nggak ada gunanya. Misalnya seorang berdoa, ya Allah jadikanlah saya nabi yang terakhir, lah ini nggak mungkin gitu loh ya. Ya Allah jadikanlah saya bisa terbang kayak burung, lah ini nggak mungkin. Berdoa itu dalam perkara yang baik. Kalau dia berdoa pada perkara yang baik, kemungkinannya pertama akan dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala doanya tersebut. Atau yang kedua, kemungkinannya wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau bisa jadi Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Ya. Yang kedua, doanya itu akan disimpan oleh Allah Ta'ala di akhirat, jadi tabungan pahala istilahnya. Investasi di akhirat. Tidak dikabulkan di dunia. Dia meminta di dunia punya mobil, barangkali tidak tersampaikan dan tidak dikabulkan gitu ya. Doanya tidak rugi sama sekali. Ya enggak ada ceritanya doa itu rugi. Wah saya rugi sudah berdoa 10 kali. Enggak rugi. Untung itu, jelas untungnya. Kalau orang jualan, ini masih ada kemungkinan untung dan rugi. Ya, orang usaha, bisnis dan lain sebagainya ada kemungkinan kalau enggak untung ya rugi. Enggak mungkin untung terus, enggak mungkin rugi terus. Maka jungkir baliknya dan lain sebagainya. Tapi kalau orang berdoa ini pasti mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga adalah wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kejelekan darinya yang semisal. Ya, bisa jadi Allah taala menghindarkan ya darinya kejelekan, atau harusnya dia dapat takdir buruk tapi dia berdoa akhirnya dia terhindar, tidak jadi mendapatkan takdir buruk. Tidak jadi mendapatkan takdir buruk sesuai dengan doanya tersebut. Berarti doa yang disampaikan oleh seorang hamba itu diantara salah satu ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu apa yang baik bagi hambanya. Dan ini pun juga syaratnya seorang itu berdoa ya, tidak putus asa, tidak tergesa-gesa
Ya, tidak putus asa, tidak tergesa-gesa. Sekali berdoa harus dikabulkan. Lah siapa kita ini gitu loh ya. Maksiat aja kita sering, tobat jarang, istighfar apalagi. Tapi urusan doa pengen segera dikabulkan. Lah ini siapa kita ini? Istilahnya introspeksi dulu lah ya. Istilahnya perlu banyak ngaca dulu kita. Berbanyak istighfar juga, berbanyak tobat juga. Dan ketika berdoa itu jelas amal solih yang kita lakukan. Ya, kita berdoa saja kepada Allah Ta'ala amal solih yang kita lakukan. Dikabulkan maupun tidak dikabulkan di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi kita katakan Allah Maha Tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Dan bentuk bentuk istijabah dari Allah Ta'ala salah satu diantara tiga ini. Jadi dia minta mobil di dunia dikabulkan oleh Allah, atau tidak dikabulkan di dunia tapi disimpan sebagai tabungan pahala di akhirat. Atau yang ketiga bisa jadi ya, dia itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari musibah yang harusnya mengenainya. Harusnya dia kena musibah, tapi karena berdoa akhirnya dia tidak jadi kena musibah. Nah, ini fadilah doa, diantara keutamaan berdoa bisa menghilangkan musibah, bahaya, takdir buruk yang harusnya mengenai dia. Dengan dia berdoa maka dia bisa terhindar darinya. Doa yang semisal, istilahnya ya, dia kalau dia berdoa minta mobil, mungkin harusnya dia takdirnya kecelakaan, itu kalau patah kakinya harusnya sejumlah harga mobil pengobatannya. Karena dia berdoa maka dia dihindarkan oleh Allah Ta'ala ya dari kena musibah tersebut. Makanya orang yang berdoa ini tidak ada ruginya sama sekali, yang ada jelas untungnya ya. Ini jelas untungnya, tidak ada ruginya, yakni berdoa. Dikatakan di awal adalah wa du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Berdoa adalah kunci kebaikan di dunia maupun di akhirat. Wa idza alimal abdu annahu la najata fid dunya wala fil akhirah illa liman najahu Allah Subhanahu wa ta'ala fal wajibu an yatlubaha minhu fahiya biyadillahi azza wa jalla wahdah. Apabila seorang hamba mengetahui bahwasanya tidak mungkin ada keselamatan dunia akhirat kecuali bagi yang Allah selamatkan, maka yang wajib baginya adalah dia harus meminta keselamatan itu kepada yang bisa memberikan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara berdoa, meminta, tazallul, dengan kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sangat masuk akal sekali. Yang bisa memberikan keselamatan, kebaikan di dunia dan juga di akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mintanya, doanya ini kan berarti juga harus kepada Allah Ta'ala. Ini kan perkara yang sangat simpel, tapi barangkali banyak dilalaikan oleh kita semuanya. Fatlub najataka minallahi azza wa jalla, maka mintalah untuk keselamatanmu dari Allah Ta'ala. Mintalah keselamatan, berdoalah minta diselamatkan dunia akhirat, ya, mintalah kepada Allah. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah telah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad dari hambaku, ada yang tanya, maka aku adalah dekat, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan bahwasanya Allah yang akan mengabulkan doanya seorang hamba. Allah sendiri yang mengabulkan. Dan Allah itu kalau Allah semakin diminta, Allah semakin cinta kepada hamba tersebut. Tapi kalau seorang hamba tidak meminta, tidak pernah berdoa, atau jarang banget lah berdoa pada Allah, Allah membenci dia.
Ini beda dengan makhluk kok. Ya, seorang anak kalau banyak minta kepada bapak ibunya, kira-kira bapak ibunya gimana ya? Bahagia atau agak senep gitu nggih. Nah, gitu nggih. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hambanya banyak meminta, maka Allah semakin sayang, semakin mencintai hamba tersebut. Dan barang siapa yang tidak minta berdoa pada Allah Ta'ala, justru Allah akan membencinya. Allah murka kepadanya. Apakah dia itu sebagai hamba sok-sokan istilahnya gitu ya. Apa dia bisa tuh hidup di dunia sendiri tanpa bantuan Allah Ta'ala. Itu haknya Allah. Mau marah, mau bahagia, itu sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah, jelas beda dengan sifatnya makhluk seperti kita. Ya, barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah, justru Allah akan murka, membenci kepada orang tersebut. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Astajib lakum, aku yang akan mengabulkan doa tersebut bagi kalian. Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka aku yang akan mengabulkan. Berarti kita ini diperintahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada yang lainnya. Ya, bukan kepada yang lainnya. Tidak boleh kita meminta berdoa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau jelas orang yang sangat mulia. Tidak boleh seorang itu berdoa kepada malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, malaikat Jibril adalah tetap malaikat, makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang sangat mulia. Yang namanya berdoa itu bagian dari ibadah. Kalau ibadah langsung kita ingat-ingat, itu diarahkan hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kekeliruan, jadinya kesyirikan nanti. Tidak boleh orang itu berdoa meminta kepada orang yang meninggal dunia, kuburan keramat, batu, pohon, jembatan, kepada jin, kepada bintang, kepada matahari, tidak boleh. Berdoa itu hanyalah kepada Allah Ta'ala. Dan seorang ketika dia menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan manusia, itu hal yang buruk, tercela. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba merendahkan diri, menunjukkan kelemahannya, menyebutkan seluruh kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar merasa butuh kepada Allah. Kalau bukan Allah, tidak mungkin saya bisa seperti ini gitu. Dia tahu seberapa besar pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga dia bisa ini, bisa itu. Entah bisa ibadah, sedekah, punya keturunan dan lain sebagainya, semuanya adalah merupakan karunia pemberian kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa butuh kepada Allah Ta'ala, maka itu semakin baik, semakin terangkat derajat seorang hamba ketika dia semakin merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau nggak mau, kalau orang merasa butuh kepada Allah, maka dia sedikit-sedikit pasti akan ingat Allah, berdoa, minta petunjuk, minta pertolongan. Jangankan hal yang besar, perkara yang kecil dia juga akan minta tolong dulu kepada Allah Ta'ala. Tidak pada perkara besar saja, tapi perkara kecil pun orang akan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia memang hatinya benar-benar tergantung pada Allah Ta'ala. Faman arada li nafsihi najata falyuktsir min du'a ilahi Subhanahu wa ta'ala bikulli khairin wa yad'u Allaha bis sabat wa yad'uhu bis salamah minaz zaik wa yad'uhu bis shalah wa ghairiha min khairid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang mengharapkan keselamatan, kesuksesan bagi dirinya, maka dia harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh doa kebaikan dunia akhirat. Contohnya berdoa agar diberikan keistiqomahan, kekokohan dalam menjalankan agama Islam.
berdoa diberikan keselamatan dari kesesatan, Rabbana la tuzigh qulubana misalnya, berdoa supaya menjadi ya hamba yang solih, solihah, keturunannya juga, dan doa-doa yang baik yang lainnya. Wa adamu du'ai alal itlaqi addu'a alladhi fi fatihatil kitab. Doa yang paling besar, paling utama secara mutlak adalah doa yang ada pada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkan pada kami jalan yang lurus ila nihayati surah, sampai selesainya surat. Fa innallaha azza wa jalla idza hadal abda ila siratihi fa innahu sayanju qat'an fid dunya wal akhirah. Karena kenapa doa yang ada pada surat Al-Fatihah disebut doa yang paling besar, paling agung? Karena apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, memberikan jalan yang lurus kepada seorang hamba, maka dia itu berarti ya, orang yang pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, jalannya mereka orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Ya, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Kalau orang dia mendapatkan hidayah ini, siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan keselamatan, maka dia memiliki tanda baik, alamatul khair, tanda kebaikan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali ahamiyati hadza du'a lil abdi wa idhami hajatihi lahu iftaradallahu qawlahu fil yaumi wal lailah sab'a asrota marratan. Dan bukti pentingnya doa ini, yakni doa yang ada pada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dan bukti alangkah besarnya seorang hamba butuh kepada doa tersebut, Allah Ta'ala sengaja mewajibkan ya, seorang baca surat Al-Fatihah setiap hari, setiap malam, sehari semalam, itu 17 kali minimalnya. Ya, bukti kalau doa pada surat Al-Fatihah itu adalah doa yang sangat penting, bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan setiap muslim muslimah agar membaca doa tersebut setiap hari sebanyak 17 kali minimal di dalam sholatnya. Bi ada di rakaati shalawatil maktubah fayan bagi alal muslim wa huwa yaqra'u suratal Fatihah an yastas'ira hadza du'a al azim wa hajatahu lahu bistimrar fa inna zafara wal fauz bil hidayati yahsulu bihil khairu wan najatu wal fauzul kabiru fid darain. Dan seorang hamba yang dia membaca surat Al-Fatihah, ya ini yang barangkali kita ada kekurangannya ini. Hendaknya dia benar-benar fokus perhatian dan merasa bahwasanya doa ini adalah doa yang besar, doa yang agung. Kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Ya, dia pahami doa itu maknanya apa, artinya apa, supaya tambah khusyuk dalam sholat, tidak kepikiran ini kompore lah misalnya baru takbir. Tadi kunci motor, nah kayaknya sudah diambil atau belum ya, di depan lagi motornya lah. Tapi dia benar-benar fokus ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dan dia mulai fokus membaca sambil berusaha memahami maknanya. Ya, dengan terjemahan juga tidak mengapa, bisa kita baca bahasa Arabnya dan juga kita lihat terjemahannya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim artinya ini. Ya, subhana rabbiyal a'la artinya ini, gitu ya. Dan seluruh ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang hukumnya sunnah, ibadah itu ada rasa manisnya. Seorang hamba itu hendaknya sampai derajat itu, gitu loh ya. Kalau ibadah itu jangan sekedar
menggugurkan kewajiban, ya sementing ibadah sholat wajib, sholat duhur semari lah, mbah kayak ya pahalane anak orang misalnya. Tidak. Orang yang dia menjalankan kewajiban pasti dia dapat dua. Yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua pahalanya. Ya. Seperti orang yang puasa misalnya, puasa selama syaratnya dipenuhi, dia tidak melakukan pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari maghrib, maka puasanya sah. Ini gugur kewajibannya. Yang kedua, pahalanya berapa persen? Iya kita fokus juga itu pahalanya. Jadi kita ibadah itu jangan hanya sekedar ya ala kadarnya istilahnya. Tapi fokus juga tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi kita berusaha ya memperbaiki kualitas ibadahnya supaya ibadah kita ini pahalanya penuh gitu loh ya, pahalanya full, pahalanya utuh 100%. Ya, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, orang yang sholat itu dia bisa jadi dapat pahala itu tidak utuh, ada yang dapat pahala cuma setengah, ada yang sepertiga, dan juga ada yang sepersepuluh. Itu kualitas ibadahnya berarti kan kurang gitu ya, berkurang kualitas ibadahnya. Itu perlu diperbaiki. Tidak sekedar kita ini menjalankan kewajiban, gugur kewajiban, wes bar, tidak. Tapi bagaimana caranya kita ibadah ya. Karena ibadah itu juga menggunakan effort ya, tenaga, waktu, kadang ada harta, tenaga, waktu, harta, tenaga, waktu. Kalau puasa berarti kan ada lelahnya, capeknya. Masa kita cukup hanya sepenting kan kewajiban puasa Ramadan 30 hari gugur semuanya, maksudnya dia sudah enggak ada kewajiban qodok, tapi pahalanya ada apa enggak ya? Puasa tapi malas-malesan istilahnya, puasa tapi ngegame tok supaya dilalaikan dirinya. Loh gimana kok malah dilalaikan dirinya dari Allah? Harusnya kan semakin mendekat ya, supaya lupa kalau dia puasa ya. Kalau dia terpenuhi syarat rukunnya kemudian tidak melakukan batal puasa, puasanya sah, tapi kualitas puasanya itu seperti apa? Padahal sama-sama lelah loh ya, tetangganya juga puasa juga lapar juga lelah. Ada nggak kira-kira orang yang puasa tapi enggak lapar? Justru puasa itu ya supaya lapar. Ini juga ada yang ya barangkali dia ngira ya biar carane ya poso tapi gak luwe lah, puasa emang lapar. Dan itu kita laparnya tapi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar sementing luwe tidak, tapi karena menjalankan ketaatan gitu loh ya. Dan pada ketaatan ada rasa manisnya. Pada sholat itu ada halawatul iman, ada manisnya iman. Pada menuntut ilmu itu juga ada manisnya ya. Hendaknya seorang berusaha gimana caranya untuk merasakannya dengan dia fokus, khusyuk, mengikhlaskan ibadah saya ini hanya untuk Allah saja, nggak peduli ada orang lihat atau tidak ya. Nggak usah buat status malam-malam ya, jam 2 malam Masya Allah ini bintangnya kok anu ya banyak sekali ya, maksudnya apa coba gitu ya, maksudnya apa buat status malam-malam? Apa dikira supaya bangun, apa dikira supaya dia itu menjalankan sholat malam? Sembunyikan ibadah kita sebagaimana kita berusaha keras menyembunyikan dosa maksiat kita. Kalau dosa maksiat, bah kita malu luar biasa, tidak mau orang lain tahu, bahkan itu sekalipun suami kita, sekalipun anak kita, sekalipun bapak ibu saudara saudari kita. Tapi kalau ibadah, lah ini cerdasnya setan ini ya. Cerdasnya setan, gimana caranya supaya lah ibadah itu hangus, hancur pahalanya. Kemudian wa du'a'u wal luju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wal ilhahu alaihi bisu'ali min a'dami mujibatin najati fid dunya wal akhirah. Berdoa dan juga bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakalnya, sandarannya benar-benar pasrah dia kepada Allah ta'ala. Dia berusaha keras ibadahnya atau perkara dunianya, tapi hasilnya serahkan semua kepada Allah ta'ala. Dan dia merengek ketika berdoa meminta, ya benar-benar merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau tidak Engkau yang bisa mengabulkan doa saya, sungguh nggak ada yang bisa. Sungguh dia merasa butuhnya kepada Allah ya, tidak butuh pada yang lainnya karena nggak bisa mengabulkan doa.
Itu adalah ya yakni berdoa, merengek dan juga dia bersandar pada Allah, ya termasuk diantara besarnya ya faktor keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Merasa butuhnya kepada kita kepada Allah itu hal yang sangat penting sekali. Ya hendaknya seorang hamba itu senantiasa merasa butuh kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tapi dia senantiasa butuh kepada Allah Ta'ala. Walihadza kana al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam yad'una Allah subhanahu wa ta'ala bin najati fayastajibu lahu lahum. Oleh karena itu para nabi contohnya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Para nabi contohnya ini para nabi berdoa agar diberikan keselamatan dan akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Wa yunajjihim mimma nazala bihim, dan juga Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari musibah bencana yang menimpa mereka para nabi. Di antara doanya doa Nabiyillahi Nuh alaihi salatu wassalam, doanya Nabiullah Nabi Nuh qala rabbi inna qaumi kadzabun. Nabi Nuh mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabb saya, ya Allah, sesungguhnya kaum saya, umat saya ini mendustakan saya, tidak mau mengikuti ajaran tauhid yang saya bawa, tidak mau beribadah kepada Allah. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Tolong ya Allah, berilah keputusan antara diriku dan antara mereka, dan selamatkanlah saya dan orang yang bersama saya, mereka orang yang beriman. Fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Akhirnya kata Allah Ta'ala, kami menyelamatkan Nabi Nuh dan juga orang-orang yang bersama Nabi Nuh di dalam perahu yang penuh dengan barang, penuh dengan muatan. Nabi Nuh ya merasa butuh kepada Allah Ta'ala, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Maha mampu mengabulkan doa hambanya. Ya, dan jangan mengira Allah Ta'ala kerajaannya, kekayaannya akan berkurang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Segala sesuatu ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha mudah, Maha bisa untuk mengabulkan doa hambanya sebesar apapun doanya. Seandainya Allah Ta'ala mengabulkan seluruh ya doanya, permintaan seluruh manusia di dunia, katakanlah jumlahnya ya 371 triliun lah ya misalnya jumlahnya manusianya. Ini semuanya berdoa pada Allah Ta'ala dalam waktu yang sama, maka Allah Ta'ala Maha mampu mengabulkan semua permintaannya tersebut. Allah tidak bingung ketika mendengar doanya si fulan, si fulanah, si fulan, si fulanah. Tidak ada yang rancu bagi Allah Ta'ala. Ini doanya Nabi Nuh ketika benar-benar ya istilahnya sudah usaha maksimal, makanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian doa Nabiyillahi Lut, doanya Nabi Lut, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Rabbi, ya Allah, selamatkan saya dan keluarga saya dari perbuatan bejat yang mereka lakukan. Ini kaumnya Nabi Nuh, ini kaum orang-orang yang mereka LGBT dulu ya. Faqala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Kami menyelamatkan Nabi Nuh bersama dengan keluarganya semuanya dan juga orang yang beriman. Doa Nabiyillah Yunus alaihi salam, doanya Nabi Yunus, fanada fi dzulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus berdoa, menyeru fi dzulumat, di dalam kegelapan. Dijelaskan ini kegelapannya ada 3 ya. Kegelapan di dalam perut ikan, yang kedua kegelapan di dasar lautan, yang ketiga kegelapan di malam hari. Nabi Yunus
Ya, di dalam kegelapan tidak putus asa sama sekali. Ya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah taala. Kalau Allah mau, tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka apa yang Allah kehendaki akan terjadi, terwujud. Ini harus benar-benar yakin ketika berdoa. Perhatikan contoh yang sangat nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat ini. Ketika Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan, benar-benar yakin tahu gak ada yang bisa menyelamatkan saya ya, kecuali hanya Allah saja. Makanya saya berdoa pada Allah, gitu, Nabi Yunus. Kemudian doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalimin. Ya, menyebutkan kerendahannya, kehinaannya. Ya, ini hal yang bagus, hal yang baik ketika kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merendah di hadapan manusia, ini tidak boleh. Perkara yang buruk. Tapi ketika seorang dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang baik, perkara yang bagus, justru dianjurkan. Maka Allah membalas, fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Maka kami mengijabai, mengabulkan doanya Nabi Yunus dan kami menyelamatkannya ya dari musibah, duka yang dialami oleh Nabi Yunus. Ini kalau dipikir pakai akal saja, itu siapa kira-kira yang menjadikan ikannya itu kok mau mengeluarkan, coba mengeluarkannya bukan di tengah lautan, bukan di dasar lautan. Itu orang kalau dikeluarkan di dasar lautan itu akan hancur di manusia itu ya, karena tekanannya sangat berat gitu mboten. Tekanan air di bawah itu loh ya, itu sangat berat, apalagi belum ada karang dan lain sebagainya. Kalau ikan kan desainnya memang seperti itu, jadi dia bisa mengkondisikan. Adapun manusia, kita ini makhluk ya di sini di udara gini kuatnya. Udara itu kan lebih renggang, tapi kalau di air, apalagi di bawah sampai gelap, dikatakan gelap, itu berarti paling bawah itu cahaya matahari nggak sampai. Nah, kalau dipikir loh, siapa kalau bukan Allah yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam? Maka kita ini jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, dari doa kita yang belum dikabulkan. Yang wajib kita ingat-ingat sampai kita meninggal dunia, Allah maha tahu apa yang terbaik, bukan hanya baik loh ya, yang terbaik bagi saya ya. Barangkali memang Allah Ta'ala ingin supaya saya terus mendekat, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu yang terbaik ya, karena Allah yang maha tahu ya, Allah yang maha tahu. Jangan kita suudzon kepada Allah Ta'ala, tidak boleh suudzon. Kita ini ilmunya sangat sedikit, tidak bisa meliputi ilmunya Allah ya, ilmunya Allah sangat luas, tidak terbatas. Adapun kita hanya mengetahui sedikit saja. Kemudian wa qala Allah Subhanahu wa taala fi hali Musa wa Harun alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Wa laqad mananna ala Musa wa Harun, sungguh kami telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun. Wa najjainahuma wa qaumahuma minal karbil azim, dan kami telah menyelamatkan mereka berdua dan kaumnya, orang yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, dari bencana musibah yang besar yang mereka alami. Intinya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu mengabulkan doa. Selain Allah tidak ada. Maka kita jelas mintanya kepada Allah. Bisa memberikan keselamatan Allah, berarti kita mintanya kepada Allah. Sebagaimana kita saja kalau pengen beli sesuatu, misalnya sesuatu itu yang ada hanya di toko A ya, mau beli misalnya loh ya, tepung mereknya apalah, segitiga kuning biru pink, ini enggak ada yang lain,
ini adanya cuma di toko A. Nah, kita ke situ pasti. Kita ini butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Maka berdoanya, memintanya juga kepada Allah taala. Wa hakadha man yata'ammalil Qur'anal Karim yajidu fihi syai'an katsiran min ad'iyatil anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan seperti inilah barang siapa yang dia mencermati Al-Qur'an, maka dia akan mendapati banyak sekali doa-doanya para nabi. Wa su'alihim rabbahum wa tirahihim baina yadayhi fi jami' ahwalihim fa ajaballahu da'watahum wa haqqaqa lahum talabatahum atau tulbatahum. Dan juga kita akan menjumpai bahwasanya para nabi memberikan contoh yang benar, memberikan contoh yang bagus. Mereka semuanya itu berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan seorang hamba yang berdoa kepadanya. Yakinilah doa kita itu tidak mungkin sia-sia gitu loh ya. Selama orangnya berusaha, dia memang berusaha gimana caranya doanya itu diterima, tidak tertolak. Ya, memang ada doa-doa yang tertolak. Ya, di antaranya doa orang yang dia itu makan dari makanan yang haram, pakaiannya haram itu kan. Itu bisa tertolak doanya. Tapi selama kita pakai pakaian yang halal, menutup aurat, kita makan juga dari makanan, minuman yang halal insya Allah, maka yakinilah doa kita itu tidak sia-sia. Kalau enggak kita lihat di dunia, itu bisa kita panen di akhirat gitu ya. Tetap berdoa itu enggak ada ruginya. Dan berdoa itu gratis, makanya kita perbanyak doa. Kemudian kita singkat ini. Fa'anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Bara' bin Azib Rasulullah bersabda, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau ya ingin datang ke ranjang, maksudnya ingin tidur, maka berwudulah sebagaimana engkau wudu akan sholat. Hummat doji ala kikal aiman, kemudian berbaringlah ya ke arah yang kanan, berbaringlah ke arah kanan. Sumakul, kemudian katakanlah, jadi doa ini ya, doanya di antara zikir atau doa sebelum tidur. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika wal ja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya Allah, aku ya, menyerahkan wajahku kepadamu, ke arahmu, dan aku pasrahkan seluruh perkaraku, masalahku kepadamu ya Allah, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Pasrah benar-benar kepada Allah Ta'ala. Sudah usaha, tinggal hasilnya diserahkan pada Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika, ya, dengan penuh harapan, dengan penuh kecemasan, berharap supaya diterima, cemas, khawatir tidak diterima karena ibadahnya yang ya banyak kekurangannya. Tidak ada sandaran keselamatan darimu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, dan aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Fa in muta min lailatika fa anta alal fitrah waja'al huna akhira ma tatakallamu bih. Apabila engkau meninggal dunia pada malam itu ketika tidur, qadarullah meninggal, maka engkau meninggal di atas fitrah, di atas Islam, meninggal dalam kondisi baik, husnul khotimah, tanda kebaikan, meninggal ya dalam ketika kondisinya dia telah menjalankan sunnah Rasul. Dan jadikanlah doa itu ya akhir ucapan yang engkau katakan. Ya, ini tidak lupa untuk berdoa ketika akan tidur. Ya, tidak lupa berdoa ketika akan tidur. Diharapkan ketika misalnya meninggal dunia, maka dia meninggal dunia itu terakhir ucapan yang dia katakan adalah ucapan yang baik-baik. Ya, ucapan yang baik-baik.
Nah, kemudian kita tambahkan satu poin lagi, al-mujibu sabi. Al-mujibu asabi. Di faktor yang ketujuh, mulazamatu taubah wal istighfar. Karena kaitannya dengan kita tinggal beberapa hari lagi menuju bulan Ramadan ini ya. Faktor yang ketujuh adalah mulazamah taubah dan istighfar, yakni istiqomah dalam taubah dan istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Dan telah banyak nas-nas di Al-Quran dan Sunnah penjelasan keutamaan taubat dan keutamaan istighfar. Dan keduanya merupakan faktor yang utama, faktor yang besar untuk meraih keselamatan di hari kiamat kelak. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu." Aku heran ada orang yang dia itu ya kena musibah dan dia tapi selamat. Qila wa mahiyah. Kok bisa? Bagaimana itu kejadiannya? Faqala al-istighfar. Ini dengan istighfar. Seorang yang dia kena musibah, melakukan kemaksiatan. Ya, tapi dia istighfar. Dengan istighfarnya itu, dia kena musibah tapi istighfar. Dengan istighfarnya dia bisa mendapatkan keselamatan. Bayangkan tuh. Alangkah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal orangnya bermaksiat loh. Dia melakukan pelanggaran, ya, menjalankan larangan Allah taala. Tapi ketika istighfar, ternyata justru itu keselamatan bagi dirinya, bukan kecelakaan, bukan kebinasaan. Alangkah pemurahnya Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sembah. Ya, alangkah pemurahnya. Wa inda masa'ala Uqbah ibnu Amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah tentang keselamatan, maka Rasulullah mengatakan, imlik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa baqi ala khati'atika. Jagalah lisanmu, jadikanlah rumahmu luas, ini sudah kita bahas kemarin, dan tangisilah dosa-dosamu, kesalahanmu. Ya, maksudnya tangisilah dosa-dosamu. Ini ada isyarat untuk tobat, istighfar. Ya, maksud dari khoti'ah, kesalahan adalah seluruh kesalahan dosa yang pernah dilakukan. Dan yang namanya tobat dan istighfar merupakan kewajiban dari seorang muslim dan muslimah sepanjang hidupnya. Orang itu selama dia masih hidup, maka dia harus perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti juga ada dalilnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga perbanyak istighfar. Maka diantara doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, diantara doa yang bisa dibaca di dalam sujud. Jadi zikir ketika sujud itu banyak loh, ya. Diantaranya subhana rabbiyal a'la, ya kan? Doa yang lain subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, itu juga boleh. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu juga boleh. Di antaranya doa ini dibaca ketika sujud juga bisa, zikir sujud, bukan hanya subhana rabbiyal a'la. Doanya adalah Allahumma gfirli dzanbi kullahu, ya Allah ampunilah ya dosa saya bagi saya semuanya, dikkahu wa jillahu, dosa yang ya besar maupun yang kecil, awalahu wa akhirahu, yang dulu maupun yang ya paling awal maupun yang paling akhir, wa ala niyatahu wa sirahu, dan dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Ini doanya sangat luar biasa sempurna ini untuk supaya kita diampuni semua jenis dosa. Itu kan ya itu aja, doa besar kecil, banyak sedikit, terang-terangan tersembunyi. Nah, kalau kita doa ini kena semuanya sudah itu gitu loh. Nah, dan juga kata Syekh Muhammad bin Ibrahim atau Ijiri hafizahullah taala, doa atau zikir di dalam sujud itu banyak. Yang paling baik adalah diamalkan semuanya secara bergantian. Ya, secara bergantian. Jadi terkadang membaca subhana rabbiyal a'la, terkadang membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh,
Terkadang membaca doa ini juga boleh. Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Minimal sekali, maksimal diulang-ulang sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Ya, kita ini mau mengikuti Rasulullah, sunnah Rasul secara sempurna, ya tentu butuh usaha juga. Usahanya diantaranya adalah dengan kita menghafalkan doa-doa itu secara sempurna. Karena itu diamalkan oleh Rasul semua gitu loh ya. Tapi kalau seorang, misalnya dia cuma hafal satu, Subhana Rabbiyal A'la, gimana? Cukup atau enggak? Cukup atau mboten? Saya ngomong mboten sinten mau. Berarti DE harus ngapal yang lain itu. Jawabnya sebenarnya cukup, ya, cukup. Meskipun dia cuma hafal misalnya ya satu Subhana Rabbiyal A'la, ya sudah cukup. Tapi kan beda nanti pahalanya, kualitasnya antara dia yang menghafal satu dan yang menghafal tiga. Kalau menghafal satu kan yang dipraktekkan cuma satu, yang pendek itu juga. Kalau dia menghafal tiga, berarti kan dia bisa praktek tiga juga. Ya, ini bukan digabung loh ya prakteknya, tapi bergantian loh, okay? Prakteknya bergantian, bukan digabung-gabung. Sekali sujud baca semuanya, lah tidak. Tapi sholat zuhur misalnya pakai ini, sholat maghrib, sholat subuh beda-beda, sholat sunnah beda. Itu yang paling baik itu seperti itu, karena semuanya adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau pengen benar-benar mengikuti dengan baik, dengan sempurna, maka juga barangkali ini bisa dihafalkan. Dan dari maknanya juga kita istighfar. Ya, minta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak terlalu panjang kok. Nggih mboten? Insyaallah jenengan baca 5 menit sudah lumayan. Ya, sudah paham. Dan yang namanya menghafal pasti ada sulitnya di awal. Nanti kalau sudah praktek itu biasa. Ya, kesulitan itu di awal biasa. Nanti kalau sudah praktek nanti sudah enak gitu loh ya. Lancar, biasa. Tidak pakai mikir-mikir lagi. Fa'idha tabal abdu ila rabbihi taubatan shadiqah, apabila seorang hamba dia tobat, ya, tobatnya tobat yang jujur, tobat yang nasuha, bil iqla'i anid dzunubi jami'iha, dengan dia meninggalkan dosanya tersebut, wan nadmi ala fi'liha, yang kedua dia menyesali perbuatan dosanya, wal azmi ala adamil audati ilaiha, dan dia berjanji, bertekad kuat tidak mengulangi dosanya. Syarat taubatan nasuha ada 3. Napa mawon? Yang pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa. Yang ketiga, berjanji atau bertekad kuat tidak mengulangi dosanya. Seluruh dosa besar apapun, kalau ditobati dengan taubatan nasuha, diampuni apa enggak oleh Allah? Pasti diampuni. Ya, bukan hanya kemungkinan diampuni, tidak, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orangnya gimana itu orangnya. Yang tobat itu tobat beneran atau tobat main-main gitu loh ya. Dia enggak maksiat karena belum ada kesempatan, naudzubillah min dzalik. Tidak maksiat karena belum ada uang. Tidak maksiat karena masih rame. Loh, gimana? Rencana nyuri sih, tapi masih banyak orang ini. Nah, ini enggak benar. Kalau dia pernah melakukan kesyirikan, kebid'ahan, mencuri, berjudi, minum khamr, riba, dan dosa besar yang lainnya, dan dia benar-benar tobatan nasuha, ya, dengan dia meninggalkan dosa tersebut, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dosanya, dan kalau dosanya terkait dengan haknya makhluk, haknya orang lain, maka wajib menggantinya atau meminta keridhaan dari orang yang ya barangnya dirusakkan atau dihilangkan. Kalau dia ridho atau kalau dia pilih diganti, ya diganti. Kalau berkaitan dengan haknya manusia, kalau hutang dibayar, maka ya dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan 2 waktunya. Ini tobat ini juga ada ya masa aktifnya, ini ada tenggang ada masa tenggangnya. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, mantaba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaih,
Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka dia tobatnya diterima. Ya. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau tobatnya setelah matahari terbit dari barat, tobatnya diterima atau mboten? Mboten gitu loh ya. Syarat yang pertama. Yang kedua, ya, ketika nyawa belum sampai kerongkongan, nyawanya itu belum dicabut sampai kerongkongan. Karena dua hal ini benar-benar benar-benar penting gitu ya. Gimana terlihat hatinya seorang hamba, kelihatannya itu gimana ketika dia menjalankan ibadah. Maksudnya gini, kalau orang ya, dia tobatnya ketika matahari terbit dari barat, ini kan alamat besar dari terjadi apa? Terjadi kiamat lah. Orang juga tahu kalau tobatnya ketika itu ya sudah bukan ujian lagi gitu loh. Kenapa Anda tidak tobat 1 jam yang lalu ya? Kenapa tobatnya nggak sehari yang lalu, kemarin aja? Kok ketika matahari terbit dari barat loh, kok Anda mau tobat sekarang? Loh kenapa nggak kemarin-kemarin gitu loh maksudnya? Iya kan? Jadi emang terbedakan nanti itu orang-orang, terbedakan mana yang dia benar-benar tobat ikhlas lillahi ta'ala, mana yang karena ya istilahnya kepepet tadi. Ya. Ketika dia nyawa sudah di kerongkongan, dia minta-minta saya tobat loh. Kenapa tobatnya nggak 5 menit yang lalu ketika sebelum dicabut nyawanya? Kenapa coba? Ya gara-garanya nggak mau, lalai, nggak ingat pada Allah. Lah ini salahnya sendiri berarti istilahnya gitu. Jadi kita tetap diberikan pilihan. Kenapa nggak tobatnya ketika setelah maksiat ya? Kenapa nggak menyesal? Ya sudah, berarti tanggungannya masing-masing. Nah itu penting kita perhatikan. Penting kita perhatikan. Makanya orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang dia tidak punya dosa, bukanlah orang yang dia tidak memiliki tidak pernah melakukan kemaksiatan, tapi orang yang bertakwa dia orang yang menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan ketika dia kejeblos ke dalam maksiat, dia langsung tobat istighfar kepada Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa, bukan orang yang tanpa dosa. Ya bisa jadi dia melakukan dosa, mungkin dosa besar juga, tapi dia tobatnya segera. Dia tahu tuh itu malaikat sudah siap ya, setiap waktu kalau diberi aba-aba sudah langsung bisa diambil langsung nyawanya. Gimana gak ada waktu ya, untuk tobat lagi, sudah ditutup pintu tobat. Itu maka segera ya, segera kita sekarang juga bisa istighfar, segera tobat sekarang juga bisa, nggak nunggu nanti, sekarang juga bisa banyak-banyak istighfar, astagfirullah ketika di jalan, ketika ngiris berambang lah gitu kan, ketika nyuci piring, ketika apa lah, ini perbanyak, nggak ada ruginya sama sekali. Justru membasahi lisan dengan zikrullah ini sebuah kebaikan. Barangkali kita mati dalam kondisi naik motor, naik mobil, mungkin nyuci piring, mungkin di rumah, ya kita bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah ketika beribadah, ketika istighfar, ketika ya menyebut tahlil la ilaha illallah dan lain sebagainya. Kemudian juga diantara manfaat istighfar, Allah Ta'ala berfirman, wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka disebabkan mereka orang-orang yang beristighfar. Jadi dengan istighfar itu bisa memalingkan azab, memalingkan turunnya musibah, memalingkan turunnya bala dengan istighfar, bukan dengan datang ke dukun gitu loh ya. Justru dengan istighfar itu musibah bala itu bisa hilang, ya bisa dipalingkan, tidak jadi turun, karena Allah Ta'ala yang mengatakan Allah tidak akan mengazab ya para hamba Allah Ta'ala yang mereka itu beristighfar. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiron. Beruntunglah seorang yang dia mendapati pada catatan amalnya banyak istighfarnya. Ya kita ini banyak atau sedikit termasuk istighfarnya. Banyak atau sedikit? Siapa yang wani jawab banyak? Kita ini kayaknya masih sedikit kita ini. Maka perlu diperbanyak terus menerus. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, ya, kecuali di tempat-tempat yang tidak layak lah, kamar mandi saja. Terutama di pasar. Jenengan setiap pagi ke pasar mboten to nggih?
Ya, nggih mboten ke pasar nggih atau ke warung lah biasanya. Itu tempat lalainya orang dari zikrullah. Ketika panjenengan ke pasar, orang pada lalai rata-rata dengan zikrullah, jenengan zikir di situ itu pahalanya lebih besar. Ya. Karena secara perkiraan itu lebih sulit orang ibadah di waktu itu, istighfar atau zikir. Tapi kita ingat, maka kita pahalanya lebih besar di situ. Kemudian sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya, ini yang ngomong Rasulullah loh alaihi salatu wassalam, saya beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan aku tobat kepada Allah setiap hari lebih dari berapa kali? Lebih dari sab'in, berapa sab'in? Lebih dari 70 kali. Rasul loh, Nabi loh yang ngomong ini. Beliau ditambah pakai sumpah lagi ngomongnya. Enggak pakai sumpah saja, Nabi enggak mungkin berdusta, ya Pak gak? Ini ditambah pakai sumpah. Berarti ini untuk menekankan benar-benar Rasul itu perhatiannya besar dengan yang namanya istighfar, tobat, ingin menjadi qudwah hasanah terbaik bagi umat beliau, supaya umat-umatnya itu juga ngikut banyak istighfarnya, banyak tobatnya. Ya. Ini yang perlu saya nasihatkan lagi, mohon maaf, ini tidak cukup bagi seorang muslim, terutama juga muslimah, sekedar memakai pakaian yang lengkap. Hijrah yang benar itu harus diisi dengan ilmu, harus menuntut ilmu. Ini ada kejadian karena kita ngobrol dengan beberapa ustadz, itu ya istilahnya seorang ibu-ibu ummahat lah, ya di sebuah kota yang kota A atau kota B lah. Itu masya Allah beliau berjilbab, beliau juga pakai cadar, pakai kaos kaki, ini pakaian lengkap, tapi tingkahnya, akhlaknya ini kayak tidak menunjukkan orang berilmu gitu loh ya. Ya karena jarang ngaji. Ada yang tahu itu karena jarang ngaji, nggak menuntut ilmu, tidak cukup. Ya, hijrah yang benar itu tidak hanya sekedar pakaiannya, itu diantaranya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah diisi diri kita itu dengan ilmu. Ya, menuntut ilmu supaya tahu agama yang benar seperti apa. Kalau kita sudah berhijab, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah berikan kita kemudahan, kelancaran, keistiqomahan. Tapi nggak cukup, harus dengan menuntut ilmu. Ya, harus dengan menuntut ilmu. Kemudian juga terakhir ini, terakhir, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, inna kunna la na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid mi'ata marratin. Kami pernah menghitung Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah majelis, beliau itu ya berzikir sebanyak berapa kali? 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah saya tobat, ya terimalah tobat saya ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau ya Allah maha menerima tobat dan maha menyayangi hambanya. Rasul, sekali lagi Rasul ini, beliau berzikir ini 100 kali, kata Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Begitu perhatiannya mereka kepada Rasul, istilahnya gerakan bibir Rasul itu juga dilihat, dihitung lagi. Ya dihitung, dilihat, ini perhatian mereka terhadap Islam luar biasa, nggak ada yang ketinggalan agama Islam. Tinggal kita mau belajar apa enggak, gitu aja sudah. Tinggal kita mau belajar apa enggak, karena agama Islam sudah disampaikan, sudah tertulis dalam kitab-kitab Al-Quran maupun kitab-kitab hadis. Tinggal kita yang belajar. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ya, dalam zikirnya, ya Allah ampunilah saya, ya Allah aku tobat, ya terimalah tobat saya. Ya, sungguhnya engkau ya Allah maha menerima tobat dan maha menyayangi hambanya. Ini termasuk di bulan Ramadan. Ya, kita diantara persiapannya adalah ya, mempersiapkan keimanan, tobat, istighfar, maksiat-maksiat kita tinggalkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah
mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan kita bisa beramal solih dengan maksimal pada bulan tersebut. Amin. Tidak cukup hanya bertemu dengan bulan Ramadan loh, okay? Karena banyak loh orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, gimana mboten? Tapi ternyata beramal solih atau mboten? Sebagiannya mboten gitu loh ya. Ya terus apa faedahnya gitu ya? Apa manfaatnya? Ramadan enggak Ramadan, sholatnya bolong-bolong. Ramadan enggak Ramadan, lah ini juga kadang ada juga yang enggak puasa lagi. Lah ini maka kita berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan kita bisa beribadah ya dengan maksimal pada bulan tersebut. Amin ya mujibas sailin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.